Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas tuntas ya, tanya jawab seputar PPG dalam jabatan 2022. Temukan jawaban tentang masalah Anda di sini. Jangan di skip videonya, saksikan sampai selesai. Sesuai dengan judul video kita kali ini, kita akan bahas secara tuntas bagaimana prosedur pendaftaran PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini. Ada sedikitnya 16 pertanyaan, mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak dan Ibu semuanya menjawab pertanyaan dari sejumlah permasalahan yang Bapak dan Ibu alami selama ini. Pertanyaan yang pertama yang biasanya muncul adalah di mana saya bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang PPG. Nah, Bapak dan Ibu, ada akun resmi yang memang membahas atau berwenang untuk menyelenggarakan PPG, yaitu laman resmi PPG kemdikbud.go.id, sehingga Bapak dan Ibu apabila berkenan untuk mengikuti website resminya, maka inilah laman resmi yang memang harus Bapak dan Ibu ikuti. Kemudian pertanyaan yang biasanya muncul lagi adalah kapan PPG dalam jabatan itu akan dimulai. Nah, seperti yang diungkapkan di pertanyaan nomor 1 tadi, ya, di website akan secara kontinu mengupdate ya segala informasi mengenai PPG dalam jabatan. Maka silahkan memantau laman resmi PPG dan membaca surat edaran terkait PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, terkait dengan edaran, maka Bapak dan Ibu bisa mengikuti edaran dari Kemendikbudristek ya, dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 0248 B2GT 0003 2022 pada tanggal 4 Februari. Nah, ini kemudian pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah bagaimana cara mendaftar sebagai calon peserta PPG dalam jabatan. Nah, tata cara pendaftaran telah cukup dijelaskan ya di dalam edaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan yang tadi saya sebutkan ya. Kalau Bapak dan Ibu penasaran ya, di sini persyaratan pendaftaran itu ada di lampiran. Lampiran di poin A di sini sudah dijelaskan secara detail. Persyaratan seleksi administrasi ya, meliputi persyaratan peserta dan juga persyaratan administrasi. Nah, di video saya sebelumnya juga sudah ada ya menjelaskan apa prosedur peserta yang harus Bapak dan Ibu persiapkan. Nah, ada muncul pertanyaan di sini di persyaratan peserta di poin yang H dan I ya. Untuk persyaratan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, ini Bapak dan Ibu untuk memenuhi persyaratan ini, Bapak dan Ibu harus pergi ke rumah sakit ya atau puskesmas yang di situ menyediakan laboratorium untuk memeriksakan apakah Bapak dan Ibu bebas nafsa atau tidak. Nah, setelah itu surat jasmani dan rohani juga dikeluarkan oleh dokter kejiwaan dan juga ini nanti dari pihak rumah sakit sudah memberikan layanan yang lengkap ya. Nanti ada setidaknya 3 dokumen ya, sehat jasmani, kemudian sehat rohani berarti sehat secara kejiwaan. Bapak dan Ibu akan diwawancara yang kurang lebih daftar pertanyaannya itu ada 564 pertanyaan kalau tidak salah. Kemudian bisa disimpulkan Bapak dan Ibu ini berada dalam kondisi kejiwaan yang sehat atau tidak. Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu, ini akan sangat mudah ya. Yang penting Bapak dan Ibu dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi lelah. Kemudian selanjutnya adalah apa persyaratan atau siapa saja yang dapat mengikuti PPG dalam jabatan. Persyaratan siapa saja yang dapat mengikuti PPG dalam jabatan juga sudah dijelaskan ya di edaran ini ya. Ada 2 ya, jadi memang sasaran
PPG dalam jabatan di tahun 2022 itu sasarannya adalah guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015 dan guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, silahkan cek Bapak dan Ibu apakah termasuk kategori dari dua peserta ini ya. Kemudian pertanyaan yang sering muncul lagi adalah saya memiliki akun SIM PKB lebih dari satu, maka apa yang harus saya lakukan? Yang harus Bapak dan Ibu lakukan adalah melakukan pelaporan melalui akun SIM PKB masing-masing atau melalui jalur dinas atau LPMP. Jadi harus segera melakukan pelaporan Bapak dan Ibu sehingga permasalahan ini bisa cepat selesai, karena dua akun SIM PKB akan menyebabkan Bapak dan Ibu tidak terpanggil karena ada double data. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah mengapa saya tidak mendapat notifikasi di akun SIM PKB untuk mendaftar PPG. Nah, ketika Anda tidak mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB artinya Anda bukan sasaran calon peserta PPG dalam jabatan 2022. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, saya telah lulus seleksi akademik 2019. Apakah saya langsung menjadi peserta PPG 2022 atau harus ikut seleksi akademik lagi? Nah, jawabannya adalah jika Anda telah lulus seleksi akademik 2019 namun tidak lulus seleksi administrasi di tahun 2021, maka yang harus Anda lakukan harus mengikuti proses pendaftaran dan seleksi tahun 2022. Kemudian pertanyaan yang sering muncul lagi berikutnya adalah saya telah lulus seleksi akademik dan telah lulus seleksi administrasi tahun 2021. Apakah saya langsung menjadi peserta PPG 2022 atau harus ikut seleksi akademik lagi? Ya, jawabannya adalah bagi guru yang telah lulus seleksi administrasi tahun 2021 tidak perlu mengikuti seleksi tahun 2022. Nah, Bapak dan Ibu silahkan terus memantau SIM PKB-nya masing-masing dan juga laman resmi PPG ya. Kemudian saya sekarang sedang mengikuti program penggerak. Apakah saya bisa mengikuti PPG dalam jabatan? Nah, ini jawabannya adalah calon peserta yang sedang mengikuti PGP dapat mengikuti seleksi administrasi di tahun 2022 karena tidak secara otomatis Bapak dan Ibu Anda mendaftarkan seleksi administrasi PPG tahun 2022 itu tidak langsung secara otomatis lanjut di seleksi ujian. Jadi tidak menghalangi Bapak dan Ibu untuk mengikuti seleksi administrasi. Nah, cuman pastikan Bapak dan Ibu telah melakukan verifikasi data ya yang telah berakhir kemarin di tanggal 31 Januari. Apakah PPG dalam jabatan tahun 2022 juga termasuk untuk guru di bawah naungan Kemenak? Nah, ini jawabannya tentu saja tidak, karena guru di bawah naungan Kemenak itu mengikuti PPG yang diselenggarakan oleh Kemenak tersendiri ya, ada aturan tersendiri. Kemudian saya dulu ikut PPG dalam jabatan tahun 2019, tapi saya terhenti di PPL karena waktunya bersamaan dengan Latsar. Apakah ada kemungkinan saya bisa ikut lagi? Jawabannya adalah bagi guru yang telah terdata menerima bantuan pemerintah untuk biaya pendidikan PPG itu adalah bukan merupakan sasaran PPG 2022. Jadi harus bersabar Bapak dan Ibu. Kemudian saat mengisi profil diri, pilihan jabatan fungsional saya tidak ada. Apa yang harus saya pilih atau saya isi? Nah, silakan dipilih dengan tanda ini ya, tanda strip. Kemudian, apakah status honorer sekolah dapat mengikuti PPG dalam jabatan? Nah, ini ya Bapak dan Ibu harus bersabar ya. Ternyata aturan resminya mengatakan bahwa Anda yang berstatus honorer sekolah untuk tahun 2022 ini bukanlah merupakan sasaran PPG dalam jabatan 2022. Artinya memang harus bersabar ya. Tapi jangan khawatir, masih ada tahun-tahun berikutnya Bapak dan Ibu. Nah, ini pasti bergantian. Nah,
Untuk itu, Bapak dan Ibu yang hari ini berkesempatan untuk mengikuti PPG dalam jabatan, jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Ikuti dengan serius ya, tingkatkan kompetensi Bapak dan Ibu sehingga dapat lulus, karena bisa jadi hari ini adalah kesempatan pertama dan juga terakhir bagi Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya nanti saya akan jelaskan petanya sehingga kesempatan yang datang itu kemungkinan tidak datang 2 kali. Prodi S1 saya tidak terdapat dalam pilihan yang terdapat di menu pendaftaran PPG. Saya harus memilih apa? Nah, silahkan memilih tidak ditemukan. Selanjutnya ya akan melakukan verifikasi berdasarkan unggahan ijazah S1 dan D4 ya. Ternyata masih ada solusi Bapak dan Ibu untuk Bapak dan Ibu yang tidak menemukan pilihan formasi atau prodi untuk prodi Bapak dan Ibu ya. Nah, mudah-mudahan setelah Bapak dan Ibu menjawab tidak ditemukan ya, segera mendapatkan jawaban dan verifikasi dan ada solusi untuk hal ini. Kemudian prodi ijazah S1 saya dapat mengambil prodi di ijazah S1 saya dapat mengambil bidang studi PPG apa saja. Nah, ini ketentuannya ada di lampiran ya, ketentuan mengenai linearitas dari surat edaran yang tadi sudah saya paparkan di muka ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi lampiran 1 itu berupa persyaratan ya, persyaratan peserta, kemudian tata cara pendaftaran, selanjutnya ada jadwal. Di lampiran yang kedua adalah berisi linearitas kualifikasi S1 D4 dengan bidang studi PPG dalam jabatan 2022. Maka dengan berat hati Bapak dan Ibu harus saya jelaskan bahwa ketika prodi Bapak dan Ibu tidak termuat di sini, ya ada besar kemungkinan Bapak dan Ibu memang belum bisa mengikuti, atau tadi sudah dijelaskan Bapak dan Ibu bisa mengisi dengan mengisi tidak ditemukan. Nah, mudah-mudahan di situ ada harapan baru untuk Bapak dan Ibu. Misalnya katakanlah yang sering muncul adalah saya guru bahasa Inggris tetapi saya mengajar di SD. Nah, di sini dengan berat hati saya sampaikan bahwa di peraturan linearitasnya memang tidak ditemukan guru bahasa Inggris linear mengajar di SD. Nah, dengan demikian ada kemungkinan Bapak dan Ibu tidak bisa mengikuti seleksi PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah setelah lulus seleksi administrasi apa langkah saya selanjutnya? Bagi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2022, maka silahkan menunggu informasi berikutnya, yaitu pelaksanaan seleksi akademik dan seterusnya. Pantau terus di laman ppg kemendikbud.co.id atau dengan cara login ke SIM PKB Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, demikian Bapak dan Ibu tanya jawab lengkap ya seputar PPG dalam jabatan 2022. Mudah-mudahan penjelasan sederhana saya ini bisa membantu permasalahan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan yang selama ini muncul ya di benak dan belum ada jawabannya ya. Silahkan pantau terus SIM PKB-nya, terus ikuti update terbaru dan jangan lupa ikuti update terbaru dari Rini Channel Education. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat belajar, semangat berbagi.
Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.